Ya, baik teman-teman, hari ini kita masuk ke kuliah 2 ya tadi ya, rangkaian kombinasional ya, masih rangkaian kombinasional dan ini adalah pembahasan materinya ya. Kita akan kembali merancang dan menganalisis rangkaian kombinasional ya. Ini tadi, yang sudah, dijelaskan di awal. Nah, kemudian review sedikit rangkaian logika ya. Jadi tadi sudah kita review, rangkaian logika itu ada 2, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional itu yang tanpa memori, ya. Kemudian kalau rangkaian sekuensial itu rangkaian yang dengan memori, ya. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang ada di komputer sebetulnya ya. Seperti itu teman-teman ya, ini sedikit review. Baru kita masuk ke BCD to 7 segment display. Ini adalah contoh salah satu rangkaian kombinasional ya. Jadi BCD-nya itu dikodekan ke display 7 segment ya. Nah, tadi yang saya jelaskan, 7 segment itu ada 7 segmen kan ya, namanya juga 7 segment ya. Jadi segmennya ada A, B, gitu, C, kemudian D, E, F, dan G ya. Ada 7 segmen. Nah, tujuannya adalah kita mengkodekan dari desimal 0 gitu yang sudah dikodekan dalam binary gitu ya, binary coded decimal 0000 menjadi tampilan 0 di 7 segment ya. Jadi seperti ini, kalau misalkan desimalnya 0 ya, artinya inputnya kan 0000 gitu ya, binary coded decimalnya kan. Nah, berarti output BCD-nya adalah yang nyala adalah segmen A, B, C, D, E, dan F ya. Si G-nya yang di tengah ini mati kan, ya kan? Karena apa? Ya, karena kita pengen buat outputnya menjadi 0 ya kan? Nyalanya itu menjadi 0 ya. Jadi yang nyala hanya A, B, C, D, E, F ya, G-nya mati. Itu untuk 0. Kalau untuk 9 ya, misalnya ya. 9 itu berarti yang mati adalah yang E ya kan? Segmen E-nya mati, yang nyala A, B, C, D, F, dan G ya. Jadi seperti ini, 11111011, bagian E-nya mati. Oke, ada pertanyaan dulu untuk BCD to 7 segment display? Silakan. Insya Allah belum, Bu. Belum ada pertanyaan ya? Baik, terima kasih. Oke, kalau gitu karena belum ada pertanyaan, kita masuk ke Jamboard ya teman-teman. Kita coba tentukan bagaimana hubungan antara input dan output untuk binary coded decimal. Kemudian nanti kita coba review sedikit tentang K-map 4 variabel kan ya, untuk menentukan output-output dari masing-masing segmennya BCD to 7 segment ini ya. Kita masuk ke Jamboard ya. Teman-teman udah pada bisa buka Jamboardnya ya? Ya, oke. Sekarang kita coba tentukan untuk masing-masing 0 sampai 9 itu bagaimana sih outputnya ya. Ini kita coba pakai pen dulu ya, yang warna merah aja deh. Jadi di sini kita tahu bahwa WXYZ ini apanya teman-teman? WXYZ ini adalah? Input. Betul, inputnya ya. Jadi kita sudah tahu inputnya. Inputnya adalah binary coded desimal sampai 9 yang sudah dikodekan dalam biner ya. Kemudian A, B, C, D, E, F, G ini apanya? Output, Bu. Output, betul sekali ya. Terus kita ketahui dulu ya, inputnya berapa, outputnya berapa, baru kita bikin truth table-nya ya. Setelah bikin truth table, kita tentukan hubungan antara input dan output. Ya, setelah menentukan hubungan input dan output, dengan cara menuliskan truth table-nya, baru kita cari rangkaian logikanya dengan menggunakan K-map, supaya dapat rangkaian logika yang paling sederhana, seperti itu ya. Oke, baik. Berarti kita mapping dulu nih ya, input ke output ya. Silahkan mapping untuk dari desimal 0 sampai 9 ya. Oke, saya tulis saja ya. Saya tulis yang 0 itu Arham, ini Arham, terus bawahnya Dava, bawahnya lagi Faris, terus Hanifan, Imade, Devon, Laili,
Lauza, Arif, dan Ihsan. Ini urutan ya dari 0 sampai 9. Jadi Arham 0, Dafa 1, Faris, ini ada yang mencet nih. Siapa mencet? Kepencet ya. Oke. Ya, gitu ya. Ya. Jadi dari 0 sampai 9 ya, ini urutannya ya. Saya perkecil aja di sini biar nggak mengganggu ya. Jadi mulai dari Arham sampai Ihsan, 0 sampai 9. Ada nggak Ihsan? Ihsan, nomor 9? Ihsan? Halo Ihsan? Ini sibuk. Sepertinya Ihsan ada uh, ada masalah, Bu. Oh, ada Laptopnya. masalah. Oh, Ya. laptopnya bermasalah. Oke, Ya. kita ganti ya. Silakan. Terima kasih. Ada yang mau volunteer untuk menggantikan Ihsan? Oke, saya panggil aja ya. Untuk menggantikan Ihsan, Reru. Reru Darmastiawan. Reru, monitor ya. Iya, ada, Bu. Silakan. Izin Ya, silakan. masuk laptop dulu, Bu. Kan Reru ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke ya, sambil kita ya, jadi nomor 10 nomor 9 diganti Reru ya. Nah, oke. Kita cek untuk 0 ya. 0 itu oke, G-nya yang mati betul ya, berarti Arham betul. Kemudian Dafa untuk 1 itu B dan C, yang lainnya 0. Oke, betul. Kemudian untuk Faris, Faris itu membuat angka 2. 2 itu A, B, G, E, D ya. A, B, G, E, D. Oke, betul, Faris. Kemudian Hanifan membuat angka 3 ya, berarti yang mati FE ya. FE-nya mati, oke betul. Kemudian Imade membuat angka 4. Angka 4 itu berarti yang mati A, E, dan D ya. Angka 4 A, E, D. Oke, mati. Oke, terus Jevon membuat angka 5. 5 itu yang mati adalah B dan E. B dan E, oke betul. Kemudian Laili itu membuat angka 6 ya. 6 itu yang mati adalah B-nya saja. Oke, baik, betul. Kemudian Lauza membuat angka 7. 7 itu hanya yang nyala A, B, C saja ya, betul. Oke. Kemudian Arif membuat angka 8, semuanya nyala, betul sekali. Terakhir kita menunggu Reru ya. Reru akan membuat angka 9. Reru sudah bisa masuk? Belum, Bu. Belum bisa masuk? Oke, nggak apa-apa. Kita kerjain bareng-bareng aja ya, Reru, nggak apa-apa ya. Oke, kita kerjain bareng-bareng. Untuk angka 9, apa yang mati nih, teman-teman? Yang mati segmen? Yang E, Bu. Bu. Yang E, Bu. Ya, yang lainnya nyalanya doang ya, yang lainnya 1. Oke, ini kerjain sama kita bareng-bareng. Oke, ya. Berarti sudah pada bisa ya. Jadi untuk ini adalah step pertama ya dalam merancang suatu rangkaian kombinasional ya. Tentukan dulu berapa digit input, berapa digit output, bagaimana hubungan antara input dan output seperti itu ya. Setelah itu apa teman-teman? Setelah itu apa? Keymap, betul sekali. Menentukan fungsi boolean dengan keymap, betul ya. Jadi ini izin saya hapus di sini. Oh, nggak bisa dihapus ya ini ya. Oke. Kita bikin keymap di mana ya ini? Nggak ada tempatnya nih. Oke, anggaplah di sini cukup lah ya, misalnya ya. Nggak bisa dihapus sih. Bisa dihapus nggak nih? Nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita bikin yang salah satu aja ya untuk refresh doang kan ya. Untuk merefresh saja. Ini nggak bisa dihapus ya? Kok saya nggak bisa ngehapus sih? Ya udah nggak apa-apa ya. Oh gitu. Tapi jadi hilang input outputnya ya. Ya udah, nggak apa-apa. Kita pakai ini aja ya. Kita pakai kecil di sini aja. Kita ingat keymap 4 variabel.
Gimana teman-teman K-map 4 variabel? Ingat kan ya, kita bikin misalkan untuk yang mana? Yang A-nya aja misalnya ya. Yang A saja kita buat K-map 4 variabel. Jadi K-map-nya dibuat untuk setiap output ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Jadi kalau kita mau merancang, berarti kita bikin K-map-nya berapa biji nih? Berapa buah? Berapa buah K-map yang harus kita rancang, yang harus kita buat? 7, Bu. 7, betul ya. Dari segmen A sampai G itu masing-masing kita buat K-map-nya, tentukan fungsinya ya. Jadi ini misalkan kita buat untuk yang A saja ya, satu contoh saja ya, satu contoh. Bagaimana? Inputnya apa? Inputnya W, X, Y, Z ya. W-nya di sebelah mana? Kiri bawah. Betul. X-nya di sini ya. X-nya di kanan bagian tengah ya kan. Y-nya Atas kanan. atas kanan. Z-nya Bawah. Tengah bawah. bawah. Oke ya. Oke, A-nya itu apa? 1, 0, 1, 1 gitu kan ya. Kalau saya ada yang salah kasih tahu ya. Terus 0, 1, 1, 1 gitu ya. Ke bawahnya satu lagi kan ya. Dari sini kan ya, kebalik ya. 1, 1 gitu ya. Sisanya don't care, jangan Don't care. lupa don't care-nya karena itu bisa membantu ya. Ini don't care. Ada pertanyaan teman-teman? Ada yang masih bingung cara membuat K-map-nya? Bisa kan ya? Ini agak kecil, silahkan kalau kecil teman-teman bisa masuk ke Jamboard-nya supaya lebih jelas ya. Kalau ngelihat di monitor kan mungkin kecil ya. Kalau lihat di Jamboard-nya mungkin agak besar ya. Oke, baik. Kalau nggak kita zoom, nah gini. Kita zoom ya supaya di layar kelihatan lebih besar ya. Yang jelas ini ya kan, yang jelas yang sebelah kanan itu kita ambil 8 ya, berdelapan gitu kan. Jadi apa nih? Yang sebelah kanan yang berdelapan tuh apa teman-teman? Y. Y, Bu. Y, betul sekali Y ya, Y. Terus? Di seluruh pojok, Bu. Seluruh pojok yang mana? Yang ini. Ini aja dulu ya. Untuk satu-satu yang ini ya. Kita ambil berdelapan juga. Yang berdelapan dulu deh. Ini W, itu kan ya? Iya, Bu. Oke, terus seluruh pojok yang mana? Pojok kanan, atas, kiri, atas, bawah, atas. Kanan atas kan udah tadi barengan sama yang Y itu yang jadi berdelapan. Terus? Yang kiri. Oh, seluruh pojok untuk yang satu yang ini ya? Iya, Bu. Ini ya, oke betul sekali ya. Jadi ini untuk satu yang ini kita bikin supaya dia berempat ya. Nah, berempat itu pojok. Jadi dia kan berempat ya. Si satu yang ini nggak sendirian, tapi jadi berempat. Nah, karena dia digabungkan dengan pojok, jadi apa persamaannya? Z aksen. X aksen, Z aksen. X aksen, Z aksen. Z aksen, X aksen ya. Atau X aksen, Z aksen ya. Oke, betul nih. Apalagi teman ambil nih satunya. 4 di tengah, Bu. 4 di tengah, Bu. 4 di tengah, betul sekali. Untuk mengcover satu yang ini ya. Satu yang terakhir, yang ini kan belum kita cover. Nah, ini 4 di tengah. 4 di tengah apa persamaannya, teman-teman? XZ. XZ. X, Z, betul sekali ya. XZ. Oke, jadi sekarang kita sudah punya persamaan untuk output A. Ini baru segmen A-nya doang ya. Tadi kita dapat bahwa A itu adalah apa? XZ ditambah X aksen. X aksen, Z aksen, ditambah Y, ditambah W ya. Nah, ini kita sudah dapat dari hasil tadi K-map kita. Ceritanya sudah dapat sampai G ya. Misalkan kita asumsikan dapat sampai G. Kemudian kita gambarkan logic gates-nya ya kan.
kita punya input X, W, X, Y, Z ya, W, X, Y, kemudian Z, kita punya ini. Nah, kemudian X dengan Z, kita satukan dengan fungsi N, gitu kan ya? Gitu kan? Terus X aksen, Z aksen, kita bikin aja lagi ya, supaya nggak ribet ya. X aksen, Z aksen di sini aja deh. X aksen, Z aksen. Nah, ini kita kasih fungsi N juga ya. Oke, seperti ini. Ya. Terus W dan Y. W-nya kita ambil, kalau enggak kita WY-nya di W-nya sendiri, Y-nya di bawahnya aja supaya nggak ribet ya. Nah, ini W-nya nanti kita masukkan. Bersamaan dengan ini aja, misalkan, kan karena ditambahkan kan ya, W-nya ditambahkan dengan XZ dulu, boleh kan ya, pakai gate OR kan ya. Seperti ini. Gini kan. Kemudian ada Y ya. Y itu ditambahkan dengan yang lain-lain juga ya. Nah, Y ini kita tambahkan dengan ini. Oke, kemudian ini ditambahkan lagi. Ini kalau misalkan kita diminta pakai gate yang dua input ya. Dengan 2 input. Nah, kalau boleh 4 input mah langsung aja semua di-OR-kan gitu ya. Tapi kalau ada soalnya misalkan diminta hanya boleh dengan gate OR yang kan ya, berarti ya udah semua harus dijadikan 2 input mau nggak mau ya. Ini saya kurang bagus tulisannya. Gambarnya jelek. Gini ya. Nah, gitu, oke. Nah, ini udah selesai belum teman-teman? Udah selesai belum? Belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena dimintanya dengan gate NaN dan NOR. Jadi belum selesai. Gimana caranya untuk membuat ini menjadi gate NaN dan NOR? Tambahkan. Yang kemarin ya, kita tambahkan negasi ya. Ini menjadi NaN, ini kita tambahkan negasi. Tapi jangan lupa pada saat kita tambahkan negasi, bulat kecil, ini juga ditambahkan dengan negasi ya, yang bersesuaian. Ya. Oke, kemudian yang ini ya, ini kita tambah negasi. Kalau ini kita tambah negasi, berarti yang OR ini juga kita tambah negasi. Terus ini supaya jadi NOR, supaya jadi NaN, kita tambahkan dengan negasi. Kalau ini mau kita tambahkan negasi, berarti sini ditambah negasi juga, gitu kan ya. Tinggal yang ini. Yang ini kita boleh pakai NOR kan ya, katanya NaN dan NOR kan ya. Ini sudah NaN, 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 NaN. Berarti ini kita bisa jadikan mau NaN boleh, mau NOR juga boleh. Mungkin NOR. Nah, karena di sini dikasih negasi, berarti kita tambah negasi di sini ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Ini adalah untuk A-nya saja ya. Baru A-nya doang ya. Nanti jangan lupa kalau misalnya ada soal seperti ini, teman-teman harus kerjakan semuanya. Karena kan 7 ya, ada 7 segmen. Jadi ada 7 output. Ini baru contoh untuk salah satu output saja ya. Ada pertanyaan, teman-teman? Silahkan jika ada pertanyaan. Cukup ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas, Bu. Ini adalah gate apa nih? Ini gate. Cukup jelas, baik terima kasih. Ini gate apa teman-teman? Gate NaN ya? Jadi gate NaN yang mana aja? Gate NaN? Yang ini gate ya kan? Ini gate NaN juga gitu kan? Ini gate NaN juga, ini gate NaN juga ya kan? Betul ya? Ya, Bu. Betul. Kalau yang ini adalah gate NOR. Gate NOR, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Oke, berarti sudah pada bisa ya teman-teman ya? Oke, saya anggap bisa semua. Kita lanjut ya. Atau pada mau nyoba untuk bikin B, C, D, E, F, G?
Nanti dicoba di rumah aja ya teman-teman ya, untuk latihan ya. Silahkan dicoba buat K-map 4 variabel untuk menentukan fungsi logika untuk si B, C, D, E, F, dan G. Kemudian buat logic gates-nya, kemudian buat gate-nya menjadi NAND dan NOR saja ya, menjadi NAND dan NOR saja. Oke, itu ya, silahkan dicoba untuk latihan ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi, ini sebetulnya teman-teman bisa cari di Google ya, datasheet untuk IC BCD2 7 segment decoder ya. Ini sudah ada yang memproduksi ya. Jadi ini adalah logic gates di dalam IC-nya seperti ini ya, dan sudah diproduksi ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ya. Kita lihat cari di Bukalapak atau di Tokopedia juga udah ada gitu ya, IC BCD2 7 segment decoder ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke rangkaian yang penting berikutnya dari rangkaian kombinasional. Jadi tadi itu adalah mereview sebetulnya, mereview pertemuan kita minggu lalu. Ya, kita masuk ke pertemuan kita yang baru ya, yang baru. Nah, ini adalah salah satu rangkaian penting dari rangkaian kombinasional, yaitu adder. Ya, adder ini rangkaian yang penting sekali karena ini pasti ada arithmetic logic unit. Ya, komputer itu kan pasti melakukan penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Nah, ini rangkaian adder ini sangat sering dipakai, banyak sekali dipakai. Nah, pertama, adder itu ada yang namanya half adder. Half adder itu, dia cuma punya dua input. Inputnya adalah X dan Y, outputnya adalah C itu adalah carry, dan S itu adalah sum, jumlahnya. Jadi kalau 0 ditambah 0, ya, inputnya kan X, Y ya, X ditambah Y, 0 ditambah 0, carry-nya 0. Dan seterusnya sampai 1 ditambah 1. Kalau 1 ditambah 1 berarti sum-nya berapa? 2, 1, 0. 1 ditambah 1, sum-nya 0. Kita kan binary ya, binary adder ya. Jadi sum-nya 0, carry-nya 1 ya, alias 2 sebetulnya. Betul sekali 2 ya, 2 tapi dalam biner ya. Jadi carry-nya 1, sum-nya 0. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, ini adalah rangkaiannya sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat, sum-nya itu kan hanya bernilai 1 di sini ya. Nah, artinya sum-nya itu adalah XY aksen plus X aksen Y ya, yang ini. Ya, XY aksen plus X aksen Y. Ya. Kemudian kalau carry itu hanya bernilai 1 di sini ya. Berarti carry itu persamaannya adalah XY. Ya. Rangkaian lainnya yang bisa, ini kan sebetulnya XOR ya, exclusive OR ya. Sum sebetulnya bisa juga fungsi XOR kan, teman-teman ingat kan? Ya, XOR ya. Jadi bisa juga seperti ini ya, yang lebih sederhana ya. Jadi kita pakai logic gates, logiknya yang XOR gate ya. Ya, untuk sum-nya. Sedangkan carry-nya tetap ya pakai AND gate ya. Nah, ini kalau di model kan digambarkan supaya ringkas, itu digambarkan seperti ini ya. Jadi half adder. Half adder inputnya adalah Y dan X dan Y gitu ya. Outputnya adalah sum dan carry. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada ya? Ada? Belum. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, belum ya? Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke full adder. Nah, kalau full adder itu adalah adder yang sudah mempertimbangkan adanya carry dari yang sebelumnya. Ya, kita tahu kalau kita melakukan penjumlahan itu kan carry-nya tuh ikut dijumlahkan lagi kan untuk bit yang lebih dari 1. Kalau half adder ini kan cuma bisa dipakai untuk yang 1 bit tambah 1 bit. Nah, gimana kalau 2 bit tambah 2 bit? Kan nggak bisa ya kalau pakai half adder, ya kan? Oleh karena itu kita punya full adder. Ini fungsinya supaya bisa diserikan agar bisa menambahkan banyak bit. Ya, jadi kita punya 3 input X, Y, Z, di mana Z-nya itu adalah carry dari penjumlahan yang seri sebelumnya gitu. Nah, carry. Ya, ini bagaimana sum dan I-nya ini juga sama aja ya, seperti tadi ya. Jadi kalau 0 tambah 0 tambah 0 berarti sum-nya 0, carry-nya 0 gitu kan. Kalau 0 tambah 0 tambah 1, sum-nya 1, carry-nya 0, kan? Terus kalau 0 tambah 1 tambah 1, maka sum-nya 0, carry-nya 1, dan seterusnya ya. Ya, kalau misalkan 1 tambah 1 tambah 1, maka sum-nya 1, carry-nya 1 ya.
Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita belum ada. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau desain nih ya. Desain full adder seperti apa rangkaiannya. Berarti kita buat K-map berapa variabel? 3 variabel. 3 variabel, betul. Karena inputnya ada 3 ya. Nah, sekarang kita bikin K-map. K-mapnya bikin berapa? 2, Bu. Ya, betul. 1 untuk sum, 1 untuk carry ya. Oke ya, kita bikin bareng-bareng aja ya. 1 untuk sum, 1 untuk carry ya. Ini diulang-ulang terus supaya nggak lupa ya, nanti pas UTS supaya pada bisa. Sekarang kalau 3 variabel, berarti X-nya sebelah sini, terus ini Y-nya gitu ya. Ini Z-nya ya kan? Ya, ini X, ini Y, dan yang ini Z. Oke ya. Terus S-nya kita bareng-bareng ya, 0, 1, 1, 0 ya kan? 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1 untuk sum-nya ya. Untuk carry-nya 0, 0, 0, 1, terus 0, 1, 1, 1. Betul ya? Betul ya? Nah, untuk yang sum berarti gimana nih? Untuk yang S, yang sum, bisa nggak kita sederhanakan? Nggak bisa ya? Dia sendiri-sendiri ya? Nggak bisa, dia sendiri-sendiri ya. Jadi yang sum itu berarti ya udah mau nggak mau ya sendiri-sendiri ya. Artinya ada 4 komponen gitu ya, dan masing-masingnya 3 variabel ya. Untuk yang ini berarti apa? X, Y aksen, Z aksen gitu kan ya. X, Y aksen, Z aksen gitu kan. Untuk yang ini berarti X aksen, Y aksen, Z gitu ya, dan seterusnya ya, sampai ada 4 ya, 4-4-nya kita buat. Kemudian untuk yang carry berarti apa? Kita bisa kelompokkan ini menjadi 2, ini adalah XZ, silahkan kalau saya salah diperbaiki ya. Kemudian ini XY gitu kan. Kemudian yang ini apa? YZ. YZ. Ya. Jadi itu ya, sum-nya ada 4 komponen, sedangkan untuk carry ada 3 komponen ya. Oke. Oke, ya ini sudah ada sebetulnya, seperti ini ya. Jadi sum-nya begini, carry-nya ini bisa diikuti ya teman-teman, sudah ada di slide sebetulnya ya. Oke ya, bisa. Nah setelah itu ini adalah rangkaiannya ya. Jadi sum-nya itu rangkaiannya seperti ini, sedangkan carry-nya itu rangkaiannya seperti ini. Ya, ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, baik. Nah, untuk menyederhanakan, maka full adder itu kita buat seperti ini ya. Jadi inputnya ada 3, X, Y, dan Z, di mana Z-nya ini fungsinya untuk membawa carry dari penjumlahan sebelumnya ya. Outputnya ada sum dan ada carry. Nah, carry-nya nanti kenapa ke samping? Karena nanti dilanjutkan ke full adder berikutnya untuk penjumlahan lebih dari 1 bit ya. Kita ambil contohnya. Ini ya. Sebentar, sebelum ambil contohnya, ini tuh sebetulnya bisa kita sederhanakan menjadi full adder menggunakan 2 half adder ya. Jadi sebetulnya full adder itu bisa diimplementasikan dengan 2 half adder sebetulnya. Jadi daripada kita pakai yang ini tadi ya, ini tadi, kita bisa sederhanakan menjadi dengan 2 half adder ya. Jadi yang tadi S-nya itu ini ada 4 komponen tadi kan, carry-nya itu ini ada 3 komponen gitu. Nah ini kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nanti teman-teman bisa lihat di slide sendiri ya, untuk menurunkan sampai dapat seperti ini. Nah sehingga ini itu kan tadi sebetulnya half adder kan ya.
1 XOR 1N itu kan half adder ya. 1 XOR 1N itu juga half adder ya. Jadi ini half adder yang pertama gitu, ini half adder yang pertama, ini half adder yang kedua sebetulnya ya. Ini half adder yang kedua ya. Jadi full adder itu bisa dipakai dirancang dengan menggunakan 2 half adder saja. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu rangkaian full adder dan half adder, nah kita bisa pakai ya full adder ini untuk menjumlahkan lebih dari 1 bit ya. Nah, nanti teman-teman nyoba di praktikum ya teman-teman ya, bagaimana membuat full adder dari 2 buah half adder ya. Nanti teman-teman nyoba di praktikum. Oke. Nah, sekarang kita coba implementasi full adder-nya ya. Nggak usah lama-lama di situ, kita coba bagaimana implementasi full adder untuk menjumlahkan lebih dari 1 bit. Contoh kita mau menjumlahkan bit 1011 dengan bit 1111. Cara ngejumlahinnya gimana teman-teman? Biasa kan ya, pakai kayak gini ya. Jadi kita jumlahin ke bawah gitu kan. Ya, 1011, 1111, terus kita di sini kasih tanda tambah gitu kan, biasa ya kayak anak SD biasa gitu kan ya. Kasih tanda tambah, terus nanti kalau ada yang lebihnya kita naikin ke atas ya. Nah, kalau implementasi dengan full adder, maka bit itu kita masukkan menjadi bit A dan B. Bit-bit A dan bit-bit B. Masing-masing digit A dan B itu menjadi satu komponen, satu input dari full adder ya. Jadi A itu tadi kan ada 4 bit ya, A3, A2, A1, A0 ya. Yang least significant bit itu berarti yang terakhir sini. Ya, implementasi dengan full adder-nya seperti itu. Jadi sedangkan yang B 1011 itu masuknya ke sini seperti ini ya. Yang least significant bit di sebelah sini, yang most significant bitnya di sebelah sini. Ya. Nah, ini kita masukkan dulu, caranya sama, yang 1 sama 1 dijumlahin dulu kan, yang LSB ya, least significant bitnya kita jumlahkan dulu, dengan carry-nya 0 berarti kan ya, jadi di sini carry-nya ini 0 nih, di sini ya, nggak ada carry-nya kan di awal ya. Oke, hasil penjumlahannya adalah 0, carry-nya berapa? 1. 1, betul, carry-nya 1. Nah, 1 ini kita keluarkan di sini kan ya, di full adder-nya. Sedangkan kalau penjumlahan yang ya biasa ya, anak SD itu, 1-nya naik ke atas, gitu kan ya. Jadi dijumlahkan juga ke berikutnya. Nah, ini berarti kita masuk ke full adder yang berikutnya nih ya. 1 masuk ke sini sebagai carry, kemudian kita jumlahkan bersama bit yang ke 1 ya. Tadi kan kita menjumlahkan bit yang ke 0, sekarang kita jumlahkan bit yang ke 1. 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasil penjumlahannya berapa? 1. Langsung 1, carry 1. Carry 1, betul sekali. Carry-nya 1, nanti carry-nya masuk lagi ke full adder berikutnya, ya kan? Terus kita jumlahkan 1 tambah 0 tambah 1, ya kan? Oh, A-nya sama B-nya kebalik ya, di sini nggak apa-apa lah ya. Oke, tapi intinya berarti ini B-nya, ini A-nya ya, nggak apa-apa lah. Soalnya di sini kan B-nya 1011 ya, B-nya, A-nya yang 1111. Ya nggak apa-apa lah ya, kebalik-balik ke apa-apa, sama aja ya. Jadi 1 tambah 0 tambah 1, output-nya adalah 0, sum-nya 0, carry-nya 1 ya. Ya, 1 ini nanti akan di-propagate lagi ke full adder berikutnya ya kan. Masuk ke full adder berikutnya, 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 1, carry-nya adalah 1. Ya, jadi terakhirnya carry-nya 1. Artinya sekarang hasilnya berapa teman-teman? Penjumlahan 1011 tambah 1111, hasilnya adalah 11010. Benar nggak? Coba kita bikin ke desimal dulu. 1011 itu berapa desimal teman-teman? 11, Bu. 11, Bu. 11, betul. Kalau 1111 berapa? 15. 15, oke. 11 tambah 15? 26. 26. Oke, ini berapa? Coba kita hitung bareng-bareng. 1 yang di depannya 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3. Masih ingat kan ya? Gimana cara binary ke desimal ya? Ditambah 2 kan ya, gitu ya? Berapa ini? 2 pangkat 4?
16 tambah 8 tambah 2. 16 tambah 8 tambah 2 ya. Nggak ada yang bingung kan ya cara bikin ke desimal ke biner dan biner ke desimal ya, harus udah bisa ya. Ini 26 betul kan ya? Nah, jadi betul ya hasil penjumlahan kita ya. 11 tambah 15 sama dengan 26. Nah, ini kita melakukan penjumlahan biner dengan cara seperti ini. Implementasinya dengan full adder yang kita serikan satu sama lain ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman? Bisa ya? Nah, jadi full adder tuh implementasinya buat itu, teman-teman. Kalau kita mau melakukan penjumlahan lebih dari 1 bit, maka ya kita pakai full adder yang diserikan. Kalau kita mau menjumlahkan 4 bit, berarti kita pakai 4 full adder ya. Kalau kita mau menjumlahkan 8 bit misalkan ya, 8 bit ya, maka kita pakai 8 full adder ya, seperti itu ya. Nah, tapi yang di depan itu bisa diganti dengan half adder. Kenapa? Karena bit yang pertama itu nggak ada carry-nya kan. Bit yang least significant itu kan pasti nggak ada carry-nya kan, pasti carry-nya 0. Jadi kita bisa pakai half adder untuk yang pertama. Ada pertanyaan dulu? Bisa ya? Ya. Jadi kalau kita mau melakukan penjumlahan 16 bit, butuh berapa full adder? 15. 16. Ah, betul. 15 full adder, 1 half adder atau 16 full adder juga boleh ya. Ya, oke ya, bisa diikuti ya. Baik. Kalau nanti masih belum paham bisa nanti nonton YouTube-nya ya. Oke. Baik. Nah, sekarang setelah adder, yang penting lainnya adalah teman pengurangan. Jadi selain penjumlahan, kita juga banyak melakukan pengurangan ya di komputer itu kan ya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa pengurangan pada unsigned binary number itu menggunakan apa? Choose complement kan ya, sudah belajar sebelum UTS ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita review dulu teman-teman, nggak boleh lupa nih. First complement dari n adalah 2 pangkat n min 1 dikurangi n. Ya, n-nya itu adalah bilangan binernya ya yang akan menjadi pengurangnya, sedangkan n kecil itu adalah jumlah digitnya ya. Ini namanya apa teman-teman? First complement itu namanya apa? Nama lainnya? Apa namanya? Ayo. First complement. Diminished radix. Betul sekali ya, diminished radix complement. Cara nyarinya gimana? Nol jadi 1 jadi 0, Bu. Betul sekali ya. Jadi first complement itu gampang ya, tinggal ngubah 1 ke 0, 0 ke 1. Baik, terima kasih. Sekarang kalau choose complement. Choose complement itu apa? 2 pangkat n dikurangi n besar ya, di mana n kecilnya ini adalah jumlah digitnya, sedangkan n besar ini adalah bilangan binernya yang akan menjadi pengurangnya ya, pengurang dari sesuatu. Gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Atau namanya dulu, namanya apa ini? Radix complement, Bu. Betul sekali. Ini namanya adalah radix complement. Cara mencarinya? Pakai complement 1 tambah 1. Betul sekali ya. Jadi kita lakukan dulu first complement, yaitu mengubah dari 1 ke 0, 0 ke 1. Habis itu kita tambahkan 1 ke least significant bit-nya ya. Betul sekali. Masih ingat, saya senang banget. Oke ya. Baik, karena kita sudah hafal itu, kita sudah ingat. Nah, biasanya kita kalau pengurangan itu kita pakai choose complement. Kenapa? Ya karena tinggal dijumlahin aja ya. Setelah pengurangnya dijadikan choose complement, itu kita bisa pakai full adder sebenarnya kan. Ya. Jadi, jadi sebetulnya prinsip pengurangan pada komputer ya, itu sebetulnya sama dengan prinsip penjumlahan. Jadi kita bisa pakai full adder juga. Syaratnya adalah pengurangnya itu kita jadikan choose complement, terus ditambahin aja, ya kan? Setelah ditambahin kan, ya udah itu jadinya hasil pengurangannya gitu kan ya sebenarnya. Nah makanya subtractor itu bisa kita peroleh dari adder juga sebenarnya. Rangkaiannya sama dengan rangkaian adder. Hanya saja si pengurangnya dijadikan choose complement dulu gitu ya. Jadi ini sekarang kita akan menganalisis rangkaian yang
sebetulnya dia adder, tapi dia bisa diprogram untuk menjadi subtractor juga. Jadi namanya programmable binary adder subtractor ya. Jadi kita bisa milih dia bisa jadi adder atau bisa jadi subtractor gitu ya. Nah, tadi rangkaian untuk adder itu kan seperti ini ya, untuk 4 bit ya. Yang dimana yang depannya itu bisa pakai half adder ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi seperti ini. Ya, kita tambahkan suatu variabel namanya M dan kita tambahkan suatu variabel namanya V. Ini nanti untuk bilangan yang bertanda untuk sign bit. Nah, sekarang kita bahas yang unsigned dulu aja ya, yang gampang dulu ya. Nah, jadi kita tambahkan suatu M di sini. M itu untuk mengendalikan apakah dia menjadi operasi penjumlahan atau operasi pengurangan. Ya, kita lihat M itu dikalikan dengan B. B itu adalah yang sebelah kanannya ya. Jadi kan A plus atau minus B gitu kan ya. Nah, kalau A plus B berarti kita set M-nya 0. Kalau kita mau A plus B berarti kita kasih M-nya 0. Kenapa? Karena M itu dihubungkan ke B dengan fungsi XOR kan, ini XOR semua ya, XOR, XOR, XOR. Nah, kalau kita punya suatu bit apapun ya, B, terus kita XOR-kan dengan 0, apa yang terjadi? XOR 0. XOR 0 itu kan berarti ya bit itu sendiri kan? XOR itu gimana sih teman-teman? XOR gimana? Ini B, ini M. Wah, kurang ya, seginilah ya. Gimana? XOR tuh gimana sih? Ini 0, 0. Satu, kalau berkebalikan. Harus beda, Bu. Iya. Kalau mau true. Betul, harus beda ya. Begitu beda, dia 1 kan? Begitu beda, dia 1 ya. Begitu sama, dia 0. Begitu bitnya sama, dia 0 kan ya? Nah, berarti kita lihat kalau M-nya 0, berarti kan yang berlaku yang ini ya, yang ini dan ini kan, ini M-nya 0 ya. Nah, kita lihat pada saat M-nya 0, maka hasil XOR-nya itu, ini kan hasil XOR-nya ya. Hasil XOR-nya itu adalah sama dengan B-nya kan? Ya, kita perhatikan ya. Betul kan ya? Nah, jadi pada saat M-nya 0, ya dia berfungsi sebagai adder biasa kan? Ya, bit B-nya itu tidak kita ubah ya. Bit B-nya tidak kita ubah. Sedangkan kalau M-nya 1 ya, kita lihat B di XOR-kan dengan 1 itu jadinya adalah B aksen. Kita lihat dari truth table kalau bingung ya. Nah, ini B yang 1 tuh yang ini kan? M yang 1 tuh yang ini ya. Kita lihat hasil XOR-nya itu adalah komplement dari B kan? Gitu ya, betul kan? Ya. Nah, jadi pada saat kita mau mengubah si ini menjadi subtractor, itu berarti kita ganti menjadi first complement dulu dengan cara meng-XOR-kannya dengan 1 kan. Nah, tapi kita kan ingin mengubahnya menjadi choose complement ya, supaya tinggal ditambahin aja kan. Nah, berarti kita tambahkan 1. Berarti si M-nya ini kita kasih angka 1, terus dia mengubah B-nya menjadi first complement, ditambahkan dengan 1. Ya, ditambahkan dengan 1 di carry-nya sini. Artinya apa sebetulnya? Artinya apa? Sebetulnya dia mengubah B-nya menjadi choose complement ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Diubah menjadi choose complement kan berarti terus tinggal dijumlahin aja, itu jadi pengurangan kan? Ya. Ingat waktu UTS, ya kan? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya? Insya Allah bisa. Insya Allah, bisa Bu. Ya, baik. Oke, nanti yang sudah paham bisa menjelaskan ke yang masih kurang paham, misalkan ya, kalau nanti pas persiapan UAS atau apa ya. Oke ya. Ya, oke, baik. Saya anggap sudah paham semua. Nah, sekarang
bagaimana dengan V-nya? Tadi kan kita baru bahas tentang M-nya ya. M-nya itu kan kalau 0 berarti dia adder biasa kan. Tapi kalau 1 berarti si bit B-nya itu diubah menjadi first complement plus 1. Artinya diubah menjadi choose complement ya kan. Itu kalau M-nya 1. Sekarang kalau V-nya gimana? V dan C ya. C itu menunjukkan overflow untuk penjumlahan atau pengurangan bilangan tak bertanda. Jadi kita ingat lagi ya, silahkan teman-teman nanti review lagi bagaimana ketentuan pengurangan dengan menggunakan choose complement. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan overflow-nya, nanti digimanain sih overflow-nya itu ya, untuk pengurangan dengan choose complement. Ya nanti kita coba lihat contohnya lah sekalian review ya. Nah, bagaimana dengan V? Nah, V-nya itu menunjukkan apakah overflow atau tidak untuk penjumlahan bilangan yang bertanda. Jadi V itu hanya dipakai kalau bilangannya adalah bilangan yang bertanda, signed binary ya. Tapi kalau yang unsigned, kalau unsigned tak bertanda berarti kita nggak usah ngelihat V-nya. Kita langsung lihat carry-nya aja. V-nya tidak menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi kalau kita pakai bilangan signed ya, signed, maka kita harus pertimbangkan V-nya. Ya, ingat lagi teman-teman bagaimana bilangan bertanda itu ya. Jadi ada first complement itu kan begini ya. Kalau misalkan kita pakai bilangan bertanda ya, maka misalkan sign magnitude. Kalau sign magnitude itu berarti plus 7 itu sign-nya 0, artinya plus kan ya. 0 itu kan plus ya. Terus 111, ini kan 7 gitu ya. Sedangkan kalau minus 7 itu berarti sign-nya 1, sign 1 itu berarti minus kan ya. 111-nya itu adalah 7-nya. Nah, ini sign magnitude. Kalau sign first complement ya berarti tinggal di first complement aja kan. Ya. Sign-nya tetap ya, sign-nya kita ingat tetap ya. Untuk plus itu berarti 0 gitu ya. Untuk minus itu berarti 1 ya. Itu sign-nya tetap. Hanya kalau first complement berarti 7 plus 7 itu 111, sedangkan minus 7 itu menjadi 000 ya. Gitu. Jadi selain ada first complement dikasih sign-nya juga ya. Jadi di bagian sininya itu adalah first complement-nya gitu. Sedangkan di awalnya most significant bit-nya itu menjadi sign-nya ya. Begitu pula dengan sign choose complement ya. Di ujungnya 3 bitnya itu adalah 7-nya yang sudah dijadikan choose complement, sedangkan yang paling depannya itu adalah sign bitnya. Jadi ada tambahan 1 bit di depan untuk tandanya. Gitu ya. Itu adalah bilangan bertanda. Kalau tidak bertanda ya berarti nggak ada 01 yang di depannya itu nggak ada, yang di most significant bitnya itu nggak ada karena dia unsigned gitu ya. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu tentang signed binary numbers? Cukup ya, cukup jelas ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang sign bits. Nah, tadi kan kalau unsigned kan gampang ya. Unsigned itu overflow terjadi ketika dua bilangan n digit dijumlahkan dan hasilnya adalah n plus 1 digit. Kalau unsigned kan gampang ya. Tapi kalau yang sign bertanda, yang sign bits, nah kita harus lihat V-nya dulu. Kalau V-nya 0, itu artinya tidak overflow. Artinya n bit output-nya benar. Tidak ada overflow. Sign bit-nya itu ada di most significant bit yang ini, yang ke terakhir. Sedangkan kalau V-nya 1, ini berarti terjadi overflow. Berarti output-nya itu menjadi n plus 1 bit, dan bit ke n plus 1 itu adalah sign bit-nya. Bagaimana implementasinya? Kita lihat ya teman-teman ya. Kita ngomonginnya yang sign bit sekarang ya, bukan unsigned. Kalau unsigned mah gampang, teman-teman silahkan review lagi yang sebelum UTS. Bagaimana kalau penjumlahan yang unsigned ya. Oke. Sekarang kita coba yang sign dulu. Sign binary dengan choose complement. Misalkan kita tambahkan ya 70 dengan 80 ya. Nah, ingat kita pakai 7 bit gitu di sini ya, 7 bit dan sign-nya 1 bit ya. Jadi totalnya 8 bit. Tapi bit yang most significant itu menjadi sign-nya ya, karena kita ngomongnya sign ya, sign binary. Nah, ini kan 70 ya. 70 itu 1000, 110, 80 itu 1010000 ya. Kita jumlahkan.
kita jumlahkan, ini 0 tambah 0, 0 gitu ya. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, dan seterusnya. Dapat penjumlahannya seperti ini. Terakhirnya adalah 1 tambah 1, itu 0. 1 tambah 1 itu 0. Terus ada carry-nya 1 ya. 1, terus udah gitu, kita jumlahkan lagi carry-nya dengan 00, dengan sign bit-nya kan ya ini ya. Dapatnya 1, carry yang terakhirnya 0. Nah, di sini kita cek V-nya. V-nya gimana, teman-teman? V itu tadi adalah, V itu adalah carry yang terakhir ditambahkan dengan, di XOR-kan dengan carry yang sebelumnya, ya. Jadi ini carry yang terakhir ditambahkan dengan carry yang sebelumnya. Ini kan kita melakukan penjumlahan 8 bit kan? Penjumlahan 8 bit dengan, untuk sign binary ya. Jadi carry-nya ada 8 kan? Ya, ya. Nah, jadi carry yang ke-8 dengan carry yang ke-7 kita XOR-kan. Ini hasil XOR-nya berapa, teman-teman? 1, Bu. 1, berarti V-nya sama dengan 1 di sini. Nah, kalau V-nya sama dengan 1, apa yang terjadi? Ternyata overflow. Overflow itu definisinya adalah bahwa output-nya N plus 1 bit dan kode ke N plus 1-nya itu atau bit ke N plus 1-nya itu adalah sign bit-nya. Berarti ini terjadi overflow di sini. Terjadi overflow dengan C8 ini menjadi sign bit-nya dan output-nya adalah 150, yaitu 100101110 ya. Jadi ini adalah kasus overflow nih. Ya, kasus overflow. Overflow di mana sign bit-nya sekarang adalah yang ini, yang bit ke-9 berarti ya. Dan output-nya menjadi 8 bit sekarang. Angkanya itu menjadi 8 bit. Tadinya kan 7 bit angkanya. Bit ke-8-nya itu sign-nya gitu kan. Nah, karena ini ternyata overflow, V-nya dapatnya 1, berarti dia overflow, artinya bitnya sekarang menjadi bukan 7 bit, tapi menjadi 8 bit. 8 bit dengan bit ke-9 menjadi sign-nya, tandanya, plusnya gitu ya. Sama juga dengan misalkan kita menjumlahkan minus 70 dengan minus 80. Kita lihat minus 70 itu adalah sign-nya 1 kan, karena dia negatif ya. Minus 80 juga sign-nya 1 karena negatif. Ini adalah choose komplementnya dari 70. Ini choose komplement dari 80 ya. Kita jumlahkan, dapatlah penjumlahannya seperti ini. Dapat carry 2 terakhirnya adalah 1 dan 0. Nah, ini kita cek lagi. 1 di XOR kan dengan 0, kan dapat V-nya adalah 1 lagi kan. Ya, berarti dia overflow juga. Karena dia overflow, artinya apa? Hasil penjumlahannya menjadi 8 bit karena overflow, dan bit ke-9 menjadi sign-nya ya. Berarti ini adalah dia menunjukkan bahwa ini negatif gitu kan. Dan ini adalah choose komplement dari 150. Ya, gitu, seperti itu. Ada pertanyaan? Nanti bisa dicoba sama teman-teman di rumah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti? Bisa diikuti ya? Oke, baik. Baik, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau tidak overflow ya? Kita coba contoh kasus yang tidak overflow. Teman-teman nanti di rumah boleh nyoba lagi untuk kasus-kasus yang tidak overflow yang lain ya. Kan angkanya hanya 70-80 ya, bisa 10-20, apa 30-40, terserah lah ya. Atau 45-35, terserah ya. Ini boleh dicobain ya. Nah, sekarang kita ambil kasusnya 70-80 aja. Misalkan sekarang tidak overflow plus 70 ditambah dengan minus 80, artinya 70 dikurangi 80 gitu ya. Nah ini plus 70 itu kan, ini plus, ini 70-nya ya. Kemudian ini minus, ini 80 dalam choose komplement ya kan. Ini kita jumlahkan, setelah kita jumlahkan dapat carry-nya yang ke-7 itu adalah 0, yang ke-8 juga 0. Artinya ini kalau di XOR-kan, V-nya kan menjadi 0 kan. Ini dan ini di XOR-kan kan gitu ya. Nah, ini kan di XOR-kan. Jadi V-nya 0 ya kan. Nah, karena V-nya 0 artinya dia tidak overflow. Kalau tidak overflow berarti carry yang terakhir di disregard, dihilangkan, tidak dianggap ya. Sign bit-nya tetap bit ke-8 dan bilangannya tetap
7 bilangan gitu. 7 bit. Ya, bilangannya tetap 7 bit. Bit ke-8-nya itu adalah sebetulnya sign-nya gitu ya. Ada pertanyaan? Nah, yang banyak dipakai di komputer sebetulnya yang ini, yang sign binary. Kenapa? Karena kita kan perlu menentukan ya, apakah bitnya itu minus apa plus gitu kan. Apakah dia bilangan negatif, apakah bilangan positif. Karena kalau nggak pakai sign, jadi bingung kapan kita harus menganggap dia choose complement, kapan kita menganggap dia bukan choose complement, kan gitu ya. Makanya biasanya memang pakai yang sign bit ya, gitu. Nah, sekarang sama juga ya, kalau minus 70 ditambah 80 misalkan ya. Jadi minus 70-nya ini kan, terus plus 80-nya ini, gitu ya. Nah, kita jumlahkan, dapatlah carry-nya 1-1 ya, untuk carry ke-8 dan carry ke-7. Berarti kan V-nya 0 juga ya. Karena V-nya 0, maka dia tetap 8 bit, tidak bertambah menjadi 9 bit. Dia tetap 8 bit dengan bit yang most significant adalah sign-nya, dan 7 bitnya adalah nilainya ya. Kalau dia sign-nya positif, berarti ini bukan choose complement ya, berarti ini nilai aslinya. Sedangkan kalau dapat sign-nya adalah negatif, berarti yang 7 bit di belakangnya dibaca dengan choose complement, begitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya? Ya, ini sebetulnya penjelasan yang tadi ya. Jadi penjelasan yang ini, plus 70 ditambah minus 80, yang ini ya. Plus 70 tambah minus 80, dapatnya sekian. Ini nanti penjelasan ya, jadi teman-teman kalau lupa, pas baca slide itu ngerti, jadi ngerti gitu ya. Jadi kita tahu C8-nya 0, C7-nya 0, maka V-nya 0, artinya tidak overflow, artinya bahwa hasilnya itu adalah choose complement dari ini, karena sign-nya 1 dan bitnya yang ini gitu ya. Jadi hasilnya adalah minus 10. Ini penjelasan untuk yang ini ya, penjelasan untuk yang sebelah sini ya. Oke ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikuti ya? Baik. Sekarang bagaimana kalau kita coba satu lagi ya, overflow sign binary. Atau nanti teman-teman coba di rumah lah ya, ini sama seperti yang sebelumnya kan ya. Apa yang terjadi kalau sign binary terus overflow, tadi udah ya di depan, jadi nggak perlu dah ya, oke ya. Oke, jadi intinya adalah bahwa rangkaian adder itu bisa diubah menjadi rangkaian subtractor dengan sangat mudah, hanya menambahkan M di sini tadi ya. Jadi kalau M-nya 0 tadi adder kan ya, M-nya 0 itu dia menjadi adder, ya. Sedangkan kalau M-nya 1, berarti dia menjadi apa teman-teman? Subtractor. Subtractor, betul sekali ya. Jadi dia bisa diubah secara ya gampang ya untuk mengubah adder menjadi subtractor. Untuk itu, maka pembahasan selanjutnya kita akan hanya membahas mengenai adder saja ya. Kita tidak membahas subtractor lagi. Kenapa? Karena adder dan subtractor itu bisa gampang diubah hanya dengan menambahkan digit M gitu ya. Nah, kemudian V ini nanti juga bisa kita tambahkan untuk menentukan yang tadi ya, sign binary tadi ya. Kalau kita mau menjumlahkan dan mengurangkan untuk yang sign binary, maka kita tambahkan lagi dengan V. Seperti itu ya. Jadi mudah ya untuk mengubah adder menjadi subtractor atau subtractor menjadi adder ya. Intinya yang penting adalah sebetulnya rangkaian adder ini menjadi penting sekali ya untuk kita pahami. Oke, nah sekarang untuk adder itu teman-teman, masalah yang paling utama adalah ternyata ada yang namanya carry propagation. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, untuk mendapatkan C4 gitu ya, untuk mendapatkan carry yang paling terakhir, itu kita harus nunggu dulu kan ya. C0 tambahin dulu dengan A0, B0 gitu kan. Dapat S0, dapat carry 1. Carry 1 tambahkan dengan A1, tambahkan B1, dapat S1, baru dapat C2. Dan seterusnya. Artinya, C4 itu baru bisa didapat kalau semua bit itu sudah terhitung gitu kan ya. Dan harus ngitungnya tuh nunggu yang lain selesai gitu kan ya. Artinya apa? Artinya dia ada delay propagasi, jadi lama banget gitu untuk dapetin semua bitnya.
Kenapa? Karena harus nunggu carry-nya kan. Jadi semua tuh harus dikerjain dari yang bit least significant dulu, baru ke ujung. Nggak bisa langsung dapat semua gitu kan. Harus satu-satu. Ya. Jadi C4 itu hanya bisa didapat setelah C3 masuk ke rangkaian full adder yang terakhir. Ini namanya carry propagation. Nah, yang kita inginkan sebetulnya jangan kayak gitu ya. Karena kalau kayak gitu artinya kita harus nunggu sampai 8 gate beroperasi semua, baru bisa kita dapat semua hasilnya. Yaitu ini kan, C4, S3, S2, S1, S0. Ini kan hasil penjumlahannya ya. Hasil penjumlahan itu diketahui kalau kita sudah memproses 8 gate. Gimana kalau penjumlahannya 16 bit? Ini baru 4 bit nih. Kalau 16 bit, berapa gate yang harus kita lalui sebelum dapat hasilnya? Nanti kan jadi lama banget ya. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya carry propagation, rangkaian yang namanya carry propagation ya. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu nunggu carry-carry yang sebelumnya. Nah, itu kita bikin suatu rangkaian namanya carry look ahead untuk menghilangkan carry propagation time. Bukan menghilangkan sih, mengurangi ya. Mengurangi carry propagation time dalam parallel adder. Artinya adder untuk yang lebih dari 1 bit ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, sum itu kan sebetulnya PI XOR dengan CI ya, betul ya? PI XOR dengan CI, di mana PI-nya itu sendiri adalah XOR dari A dan B. Ya, A XOR B itu menjadi PI, sedangkan GI itu adalah AI, BI, betul ya? Kemudian SI-nya itu adalah PI XOR dengan CI, betul ya? Kemudian carry I plus 1 itu sebetulnya adalah GI ya, plus PICI, ya, betul kan? Ini dari yang sebelumnya, pembahasan kita sebelumnya ya, betul? Kita lihat dari rangkaian kombinasional ini, terus kita analisis, dapatlah fungsi boolean seperti ini, ya. Oke ya. Nah, kita tunjukkan bahwa ternyata carry itu bisa kita turunkan fungsinya, ya, supaya menjadi fungsi dari PIGI yang ke 0, ya, dengan I0 gitu ya. Jadi yang awal. Ya, kenapa? Oh enggak, bukan yang ke 0. Jadi semua carry itu kita turunkan sehingga dia merupakan fungsi dari PIGI saja. Karena apa? Karena AI dan BI ini kan sudah diketahui dari awal ya. AI, BI ini sudah kita ketahui dari awal kan. Berapa bit apa yang akan dijumlahkan itu kan sudah kita ketahui dari awal. Jadi kalau carry ini bisa dinyatakan dalam bit-bit awal, dia tidak tergantung ke carry yang sebelumnya, maka bisa kita percepat perhitungannya. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi carry itu C0 kan udah jelas input carry kan ya. Kalau C1 itu kan G0 plus P0 C0. C2 itu kan G1 plus P1 C1. Nah, kalau ini yang kita gunakan, C2 ini hanya bisa kita hitung setelah kita dapat C1 kan. Nunggu C1 dulu gitu kan maksudnya. Ya kan? Nah, ini mau kita hilangkan. Jadi C1-nya itu kita ganti dengan G0, P0, C0. Ya, artinya carry 2 itu menjadi ini. Nah, G1 kan udah bisa kita tahu karena kita udah tahu A1, B1. P1 juga kita tahu karena kita tahu A1, B1 ya. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu nunggu C1 gitu untuk menghitung C2. Kita langsung aja hitung C2 dari bit-bit yang akan dijumlahkan. Ya. Kemudian sama juga dengan C3. C3 itu awalnya C3 itu kita nunggu C2 dulu selesai kan. Setelah C2 selesai dihitung baru kita bisa ngitung C3. Nah, ini tidak begitu. Jadi kita ganti C2-nya dengan persamaan yang ini ya, C2-nya yang ini sehingga C3-nya adalah seperti ini. Jadi kita langsung tahu C3 dari bit-bit A2, B2 ya untuk menghitung G2 dan P2, terus dari A1, B1 untuk menghitung G1 dan P1 dan seterusnya ya. Nah, ini dengan menggunakan rumus yang di akhir ini ya, kita lihat bahwa ternyata semua carry itu bisa kita ketahui setelah melalui dual level gate ya. AND dan OR gitu kan.
Kenapa? Karena A, I, B, I kan udah kita tahu ya. Jadi kita nggak perlu menghitung carry dari carry. Kita hitung carry dari AB-nya aja langsung gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Halo? Paham Bu, tapi mesti dipelajari mandiri dulu Bu, supaya Oke. lebih paham. Baik, baik, nanti minggu depan ya kalau misalnya ada yang bingung silahkan ditanya, atau boleh juga tanya nanti di WA grup diskusi juga boleh ya. Jadi kita bebas aja ya, kalau ada yang masih belum paham boleh tanya ke saya bisa jawab kapan aja juga ya. Oke ya, baik, terima kasih, kita coba lagi. Nah, berarti carry look ahead generator itu bisa kita buat rangkaiannya ya, dari persamaan yang ini tadi ya. Nah, itu menjadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk C1 kita bisa hitung dari P0, G0, dan C0. Untuk C2 kita bisa hitung dari P0, G0, C0, dan P1, G1 ya. Jadi kita nggak perlu nunggu carry 1 untuk menghitung carry 2, tapi langsung kita hitung dari bit-bit yang sudah kita ketahui. Sama juga dengan C3 ya, langsung dari bit-bit yang sudah kita ketahui. Oke, jadi ini perhitungan akan semakin cepat, tapi hardware-nya akan semakin kompleks. Kenapa? Ya itu teman-teman kan jadi harus mikir ya, apa persamaan untuk semua carry. Gitu ya, jadi memang ada trade off ya, antara kecepatan dengan kompleksitas hardware-nya ya. Nah, ini adalah rangkaian 4-bit adder dengan carry look ahead ya. Jadi ini untuk menghitung P3, G3 gitu ya, bisa langsung pakai bit-bit bit A3 dan B3. Begitu juga untuk menghitung bit-bit yang lain ya. Itu dari P0, G0 itu juga bisa kita hitung dari B0, A0 tadi kan, terus P1, G1 dari B1, A1. Kemudian langsung kita bisa dapat carry-nya. Ini adalah carry look ahead generator namanya. Ya, kalau kita lihat di dalamnya, fungsi di dalam carry look ahead generator itu seperti ini. Untuk yang 4 bit ya, kalau untuk 16 bit, untuk 8 bit ya berarti beda lagi carry look ahead-nya, lebih kompleks lagi ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan melakukan ini, nah delay propagasi untuk carry itu menjadi sama semua. Jadi berapa delay propagasinya teman-teman? Baik untuk C1, C2, dan C3, delay propagasinya sama-sama hanya 2 kan ya, karena kita melalui 2 gate saja kan untuk mendapatkan semua carry ya, C1, C2, C3 jadi sama, semua hanya menunggu 2 gate saja gitu ya, untuk mendapatkan carry ya. Ya tentunya kalau ini sih sama ya, ini pasti ada nih ya, gate yang depan belakang ini ya. Tapi hanya untuk menghitung carry-nya aja, untuk yang di dalam carry look ahead generator itu cuma perlu 2 gate. Jadi untuk semua dari mulai bit A, B-nya masuk sampai dapat S3 dan sampai dapat hasil penjumlahan itu delay-nya hanya 4 gate ya kan. Jadi di sini ada 1 gate gitu kan. Di sini ada 2 gate. Di sini 1 gate. Jadi ada 4 gate delay-nya. Dari awal bit sampai dapat hasilnya itu 4. Gimana kalau 8 bit? Ya sama juga. Untuk 8 bit tetap aja hanya 4 delay propagasinya kan. Untuk 16 bit sama. Hanya 4 juga delay propagasinya karena kita selalu pakai carry look ahead generator yang selalu hanya 2 delay propagasinya. Ya, beda dengan kalau kita pakai yang kayak gini. Kebayang kalau untuk 4 bit aja ya, 4 bit aja di sini udah 2 gitu ya. Terus kalau misalnya 16 bit gimana? Ya berarti 8 dikali 4 kan delay-nya. Jadi lebih panjang. Jadi semakin banyak bitnya itu semakin lama. Sedangkan sekarang komputer udah nggak main 16 bit lagi. Sekarang komputer berapa bit teman-teman? 64 bit ya bahkan ya satu word-nya. Ya, 64 sekarang. Ya, udah main ke 64 bit satu word-nya loh ya. Satu word-nya. Nanti teman-teman kan belajar Orcom ya, nanti belajar tuh apa word dalam suatu komputer tuh ya. Dulu mungkin kita masih bisa pakai 4 bit ya karena belum begitu advance. Nah, sekarang komputer kan udah advance ya. Jadi udah mainnya udah 64 bit sekarang. Nah, kalau 64 bit kita memproses segala macam 64 bit, kebayang kalau nggak pakai carry look ahead kan jadi lama banget pasti kan.
gitu ya. Jadi sekarang nggak mungkin kita menjumlahkan di komputer itu 4 bit. Udah mainnya udah kalau nggak 32 bit ya 64 bit gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi makanya kenapa carry look ahead ini menjadi penting ya, karena dia akan menyamakan tadi ya delay propagasi untuk berapa bit pun ya. Untuk 64 bit pun tetap delaynya hanya melalui 4 gate. Silahkan mencoba yang tadi ya. Nah, ini ya. Silahkan tadi dicoba untuk yang 7 segment ya. Intinya teman-teman harus bisa merancang rangkaian kombinasional ya. Jadi dengan bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain suatu IC gitu ya dengan logic gates ya. Caranya tadi ya, petakan dulu input outputnya, kemudian setelah tahu input outputnya buat K-map ya sesuai dengan jumlah outputnya, cari masing-masing fungsi boolean untuk setiap output gitu. Nah, kemudian gambar rangkaiannya. Kemudian ubah menjadi, kalau misalkan permintaannya pakai NaN aja ya ubah menjadi pakai NaN aja gitu ya. Atau di sini permintaannya dengan NaNOR, berarti silahkan dicoba. Ini boleh dicoba di rumah ya teman-teman ya untuk latihan nanti ya. Nah, kalau yang tadi adder, subtractor itu juga penting sebagai pengetahuan teman-teman ya, bahwa adder itu dapat diubah dengan sangat mudah menjadi subtractor ya. Makanya fokus kita lebih ke adder ya dari sekarang. Gitu. Karena apa? Karena adder dapat diubah dengan mudah menjadi subtractor. Itu saja yang penting dari pertemuan hari ini ya. Jadi kita sudah bisa tadi ya merancang rangkaian kombinasional ya. Tadi ya teman-teman silahkan latihan lagi bagaimana cara merancang ya. Itu tadi. Nah, kemudian bagaimana menganalisis? Nah, untuk menganalisis itu juga teman-teman sudah bisa ya cari fungsi booleannya. Ya, terus teman-teman juga sudah tahu rangkaian adder ya, teman-teman juga sudah tahu rangkaian subtractor ya. Jadi teman-teman sudah bisa menganalisis rangkaian-rangkaian kombinasional yang menggunakan half adder maupun full adder. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana menganalisis rangkaian kombinasional yang menggunakan multiplexer, kemudian decoder dan encoder ya. Nanti teman-teman belajar minggu depan. Hari ini kita belajar apa? Adder kan ya? Hari ini kita belajar adder dan subtractor yang prinsipnya sebetulnya sama ya. Adder subtractor itu sama prinsipnya, dua-duanya adder gitu kan. Hanya tadi ditambahkan bit M ya. Teman-teman sudah tahu analisis mengenai rangkaian adder. Nah, minggu depan kita akan latihan analisis ya untuk rangkaian multiplexer, decoder dan encoder ya. Itu minggu depan. Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Masih ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Bu, untuk slide pertemuan 9 belum tersedia ya, Bu? Slide pertemuan 9 belum tersedia. Oke, baik. Nanti akan saya upload ya di New LMS. Siap, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman, tetap semangat kuliahnya ya. Minggu depan kita ketemu lagi untuk tetap membahas rangkaian kombinasional tadi ya, untuk beberapa tipe yang lain dari rangkaian kombinasional. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih. Baik-baik.